Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPTI selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Hadian Maulana, NIM 2082404, kelas TPIB, akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Metodologi Studi Islam dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-6. Materi pertemuan yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah kerangka prinsip, paradigma, dan prosedur untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam yang mengintegrasikan sumber nakli dan juga akli. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Urgensi metodologi ini adalah untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu Islam sepanjang hidup dan mencegah kesalahpahaman. Signifikansinya adalah mengembangkan pengetahuan yang akurat dan menjembatani teori dengan praktik. Metodologi ini mencakup tipe seperti tradisional, kontekstual atau modernis, dan interdisipliner. Implikasinya membentuk corak pemikiran yang beragam dalam Islam. Ruang lingkupnya luas, meliputi teologi, hukum, sejarah, filsafat, hingga sosiologi dan pendidikan. Pertumbuhan studi Islam bersifat dinamis dan multidisipliner, dipengaruhi oleh konteks sosial politik dan juga globalisasi. Materi pertemuan yang kedua yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Studi Islam memiliki peran penting dalam memahami dinamika kehidupan manusia, terutama dalam globalisasi dan keragaman masyarakat. Mengingat Islam sebagai agama dominan berpengaruh pada aspek politik, ekonomi, dan juga budaya. Kajian ini berupaya sistematis untuk memahami segala aspek terkait agama Islam yang secara etimologis bermakna tunduk, patuh, dan berserah diri. Ruang lingkup studi Islam dapat didekati melalui berbagai metode, termasuk pendekatan historis, teologis, dan sosiologis. Perkembangan Islam dari masa ke masa dibagi menjadi periode klasik, yaitu antara tahun 610 sampai 1250 Masehi, lalu periode pertengahan antara 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern antara tahun 1800 sampai sekarang ini. Selain membahas perkembangan di abad pertengahan, pusat studi Islam mengalami dinamika pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Studi dilakukan di masjid pada masa Abbasiyah berpusat di Baghdad, dan pada pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan di Universitas Cordova. Perkembangan studi ini dipengaruhi oleh berbagai metode dan pendekatan yang memberikan wawasan mendalam tentang interaksi Islam dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Pada materi pertemuan ketiga yaitu agama dalam kehidupan manusia. Agama memiliki peran multidimensi dalam kehidupan manusia yang dinamis melalui 3 pendekatan utama, yaitu normatif teologis, sosiologis, dan juga psikologis spiritual. Pendekatan normatif teologis khususnya dalam kajian Islam menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kebenaran yang mutlak, membentuk nilai moral, etika, serta aturan ibadah. Sementara itu, perspektif sosiologis melihat agama sebagai alat integrasi sosial dan perekat yang menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam melalui simbol dan ritual kolektif. Terakhir, pendekatan psikologis spiritual menganggap agama sebagai sumber energi batin yang memberikan ketenangan batin, ketangguhan mental, dan motivasi dalam menghadapi tantangan hidup, serta memberikan makna. Dengan demikian,
Agama berfungsi sebagai fondasi etika, pilar sosial, dan penopang spiritual. Pada materi pertemuan keempat, yaitu karakteristik dimensi ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam merupakan ciri khas yang membedakannya dari agama lain. Berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama wahyu terakhir yang bersifat komprehensif dan universal. Secara etimologi, Islam dapat diartikan sebagai damai, dalam bahasa Arab yaitu aslim, menyerahkan diri atau pasrah yang dalam bahasa Arab yaitu aslama, dan juga penyerahan secara total kepada Allah atau juga istislam. Karakteristik ajaran Islam dapat pula diartikan sebagai ciri khas ajaran Nabi Muhammad yang mempelajari ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia di berbagai bidang agama. Ajaran Islam memiliki dimensi-dimensi utama yang meliputi akidah, ibadah, dan juga akhlak. Dan satu lagi muamalah. Penerapan karakteristik dan dimensi ini mencakup berbagai bidang kehidupan sehari-hari seperti agama, ibadah, akidah, ilmu dan pengetahuan, pendidikan sosial, pekerjaan, dan Islam sebagai disiplin ilmu. Pemahaman terhadap karakteristik dan dimensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengaruh sosial, pengalaman, kebutuhan, dan proses pemikiran. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini, umat muslim dapat mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Pada materi pertemuan yang kelima, yaitu perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Perbedaan mendasar antara penelitian agama dan penelitian keagamaan terletak pada objek dan pendekatannya dalam studi Islam. Penelitian agama atau research on religion fokus pada kajian teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, serta doktrin normatif yang bersifat transendental. Pendekatan yang digunakan cenderung teologis, fisiologis, atau normatif. Bertujuan untuk menggali makna ajaran agama, penelitian agama juga memandang agama sebagai objek yang dapat dikaji dari berbagai aspek seperti konteks sejarah, sosial, dan budaya. Menggunakan pendekatan multidisipliner untuk memahami yang lebih luas. Contohnya adalah studi tafsir Al-Quran dan analisis hadis. Terus penelitian keagamaan atau religious research melihat agama sebagai fenomena sosial dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat yang dapat diteliti dengan metode empiris melalui perspektif sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Meskipun atau Muzhar berpendapat bahwa batas antara keduanya belum tegas dan sering digunakan secara bergantian, kesadaran akan distingsi ini penting untuk mengembangkan studi Islam yang sistematis dan metodologis. Kedua bentuk penelitian ini saling melengkapi, di mana penelitian agama memperdalam pemahaman ajaran dasar, sedangkan penelitian keagamaan menjelaskan implementasi ajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Pada materi ke-6 yang berjudul Universalisme Islam dalam perspektif fundamental. Dalam perspektif fundamental, inklusif, dan islamisasi sains. Universalisme Islam adalah konsep bahwa ajaran Islam memiliki nilai-nilai yang bersifat abadi, berlaku untuk seluruh manusia di segala waktu dan tempat, dengan tujuan membawa kesejahteraan umum dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini telah tertanam kuat sejak awal penyebaran Islam, dicontohkan melalui penyusunan Piagam Madinah sebagai dasar hukum yang menjamin persamaan.
yang menjalin persamaan, keadilan, dan kebebasan beragama, serta kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak non-muslim. Universalisme Islam dilandasi oleh 3 prinsip fundamental, yaitu tauhid, khilafah, dan adalah atau keadilan, serta sejalan dengan maqasid al-syariah atau tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan 5 kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Dalam perkembangannya, universalisme Islam diwujudkan melalui gagasan Islam inklusif dan Islamisasi sains. Islam inklusif mengajarkan sikap terbuka terhadap perbedaan, menghormati keyakinan lain, dan mengedepankan dialog antar agama. Sementara Islamisasi sains berupaya membebaskan manusia dari paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa, serta mengintegrasikan sains dengan ilmu-ilmu Islam yang berlandaskan paradigma Islam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.